menahan diri. Lies bukan penyakit, stop AIDS. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi PJOK tentang HIV/AIDS. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Prinsia Yudita Yadiasti dari kelas 11 IB 1. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu apa itu virus HIV. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Apabila tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, HIV dapat mencapai stadium akhir dan mengakibatkan kondisi yaitu AIDS. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa HIV/AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan obat penyembuhannya. Memang ada, yaitu ARV, tapi ARV ini adalah bukan obat penyembuhan, melainkan obat untuk melambatkan pencegahan dari HIV ini. Nah, apabila virus ini tidak ditangani dengan baik, maka virus ini akan berkembang menjadi AIDS, yaitu stadium akhir dari HIV ini. Yang kedua, apa itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, mungkin teman-teman mengatakan bahwa AIDS dan HIV itu sama. Di sini saya mengatakan salah, karena kita lihat perbedaannya. HIV itu adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS itu adalah sebuah penyakit yang dapat mengakibatkan melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Jadi AIDS ini disebabkan oleh sebuah virus, yaitu HIV. Nah, bila kita terinfeksi virus HIV, maka tubuh kita akan diserangi oleh virus tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa HIV itu adalah virus yang menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah sebuah penyakit yang dapat melemahkan sistem imunitas tubuh, dan juga AIDS ini adalah pengaruh dari serangan HIV. Baik teman-teman, ada yang tahu nggak cara penularan HIV atau AIDS? Jadi cara penularan HIV atau AIDS yang pertama, hubungan seks tanpa kondom. Hubungan seks tanpa kondom yang dimaksud yaitu virus atau penyakit HIV/AIDS dapat masuk ke tubuh dengan melalui air mani, cairan vagina atau cairan ejakulasi lewat luka terbuka pada alat kelamin, entah itu alat kelamin pria maupun alat kelamin wanita. Berhubungan seks tanpa menggunakan kondom dapat mengakibatkan virus berpindah dan menginfeksi seluruh tubuh. Yang kedua, seks oral. Seks oral ini adalah aktivitas rangsangan alat kelamin dengan menggunakan mulut, bibir, atau lidah. Seks oral dapat menjadi media penularan penyakit HIV atau AIDS jika pada saat melakukan seks oral sedang mengalami sariawan atau terdapat luka pada bagian mulut dan bibir. Seks oral ini juga akan beresiko lebih tinggi apabila cairan ejakulasi dikeluarkan di dalam mulut. Yang ketiga, melalui transfusi darah. Dalam beberapa kasus, penularan HIV atau AIDS dapat ditularkan melalui transfusi darah atau penyaluran darah dari satu orang ke orang lainnya. Yang keempat, memakai berbagai jenis jarum suntik. Penularan HIV atau AIDS dapat tertular karena memakai jarum suntik yang bersama atau dari bekas orang lain. Yang kelima, dari ibu ke bayi. Ibu yang positif terkena penyakit HIV atau AIDS akan lebih beresiko lebih tinggi penularannya kepada bayi melalui plasenta, dan penularan dari ibu ke bayi dapat tertular pada saat sedang salinan berlangsung. Yang keenam, sex toys. Sex toys ini yang dimaksud yaitu mainan seks atau alat rangsangan. Mainan seks ini jika digunakan tidak bersih maka akan menimbulkan penularan HIV atau AIDS.
Meskipun virus HIV atau AIDS tidak dapat bertahan lama pada benda mati, akan tetapi jika menggunakan mainan seks pada keadaan basah, entah itu karena sperma, cairan vagina atau udara, maka akan tetap terinfeksi atau tertular penularan HIV atau AIDS. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bahaya penyakit HIV/AIDS. Kita lihat bahaya yang pertama. Hingga saat ini belum ada obatnya. Ya, ketika kita sudah terjangkit HIV/AIDS, kemungkinan sangat kecil untuk kita sembuh. Mungkin bisa, tapi sangat kecil ya teman-teman. Karena sampai saat ini belum ada obatnya. Terus belum juga ada vaksinnya. Nah, yang kedua, AIDS dapat menyebabkan kematian dan kebanyakan pada usia muda. Bahaya yang kedua ini berhubungan dengan bahaya yang ketiga, yaitu AIDS terjangkit biasanya pada anak muda. Mengapa demikian? Karena biasanya kan AIDS ini dapat tertular melalui hubungan seks atau aktivitas seks. Kebanyakan yang melakukan seks bebas itu adalah anak-anak muda. Sehingga tidak menutup kemungkinan yang paling banyak terjangkit HIV/AIDS itu adalah anak-anak muda. Dan bahaya banget loh, bisa menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, HIV ini bukanlah virus kaleng-kaleng. Jadi kita harus menganggap virus ini virus serius. Nah, yang keempat, tidak bermoral. Oke, maksudnya adalah pola dan gaya hidup kebarat-baratan. Akibat adanya modernisasi, terus kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, nilai etika, nilai agama, bahkan termasuk nilai seksual antar individu. Kemudian bahaya yang kelima adalah bunuh diri. Nah, jika seseorang yang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang sangat mendalam, terus semangat hidup yang rendah, dan kehilangan kepercayaan diri. Teman-teman, permasalahan seperti ini sudah banyak memakan korban jiwa. Mengapa? Karena kebanyakan dari mereka yang menderita penyakit ini selalu mengakhiri diri dengan bunuh diri. Nah, yang keenam, bahaya yang keenam adalah gila. Seseorang yang sudah kehilangan kepercayaan diri, banyak dijauhi orang-orang bahkan keluarganya, maka akan menimbulkan stres yang begitu berat. Nah, jika stres yang dideritanya dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. Berikutnya, cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, melakukan hubungan seks yang aman. Disarankan agar melakukan hubungan seks menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan HIV atau AIDS. Dan hindari juga melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, menghindari alat pribadi bersama orang lain. Alat pribadi yang dimaksud yaitu seperti sikat gigi dan alat cukur yang digunakan secara bersama. Hal ini bertujuan agar bisa mencegah terjadinya penyakit HIV atau AIDS. Yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Jarum suntik yang dimaksud yaitu hindari penggunaan jarum suntik bersama atau bekas dari orang lain. Karena takutnya ada seseorang yang menggunakan jarum suntik dan dia terinfeksi penyakit HIV dan AIDS, kemudian menyisakan sisa-sisa darah pada jarum suntik tersebut, maka jarum suntik tersebut akan tertular kepada orang yang akan suntik selanjutnya. Yang keempat, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Seseorang yang sering mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba akan sulit mengontrol tingkah lakunya. Bisa saja tingkah lakunya akan berbau negatif. Misalkan dengan melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang kelima atau yang terakhir yaitu terbuka dengan pasangan. Disarankan sebaiknya seseorang dengan pasangan lebih baik berdiskusi atau menjelaskan masing-masing riwayat penyakit dari satu sama lain.
Dengan itu, seseorang dan pasangan tersebut akan mudah mengetahui dan bisa mencari tahu terlebih dahulu penyakit tersebut dan bisa mengatasinya sebelum melakukan hubungan seksual. Baik, saya Dewi ingin bertanya kepada Nita. Pertanyaannya, mengapa sampai saat ini belum ada obat atau vaksin dari HIV/AIDS? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Devi. Menurut pendapat saya dan juga informasi yang saya baca bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat unik. Dia memiliki kemampuan yang bisa menyembunyikan dirinya dari sel tubuh dan obat pun tidak bisa mendeteksi keberadaan dari virus tersebut. Dan dia memiliki kemampuan yang unik, yaitu menghindari dari kekebalan tubuh dan imun tubuh pun tidak bisa merespon penyakit. Nah, itu mengapa HIV ini tidak bisa disembuhkan dan belum ada obatnya. Kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman hadir. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah minum obat antiretroviral masih bisa menularkan virus HIV/AIDS kepada pasangannya dalam melakukan hubungan seksual? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, apabila seseorang terkena penyakit HIV rutin meminum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter, maka kecil kemungkinan virus tersebut tidak akan terdeteksi. Itu artinya kecil atau nyaris bahkan virus tersebut tidak terdeteksi atau dapat menularkan virus HIV ke pasangan atau ke orang lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Intan ingin bertanya kepada teman Gusti. Pertanyaannya, apakah penyakit HIV atau AIDS dapat disembuhkan secara total? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, penyakit HIV/AIDS itu tidak dapat sembuh secara total meskipun sudah diobati, karena penyakit itu memang sudah sangat tidak bisa diobati. Jadi jawabannya, penyakit HIV itu tidak bisa diobati.